Operasi Petrus atau penembak misterius adalah salah satu bagian gelap dari sejarah Indonesia pada era pemerintahan Presiden Soeharto, terutama pada awal tahun 1980-an. Istilah ini mengacu pada serangkaian pembunuhan terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai pelaku kriminal dan preman. Operasi Petrus muncul sebagai tanggapan pemerintah terhadap meningkatnya angka kriminalitas di perkotaan yang dianggap mengancam stabilitas sosial dan ekonomi. Tingkat kejahatan di kota besar sangat tinggi. Pada akhir 1970-an hingga awal 1980-an, kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya menghadapi lonjakan angka kejahatan, terutama perampokan, pencurian, dan premanisme. Para pelaku kejahatan sering menggunakan kekerasan hingga menimbulkan kerasahan di kalangan masyarakat. Operasi Petrus ini dilakukan secara rahasia dan tanpa proses hukum yang transparan, dengan metode yang dirancang untuk menciptakan ketakutan massal. Target utama Petrus adalah orang-orang yang dianggap sebagai preman, pelaku kriminal, atau mereka yang masuk dalam daftar hitam aparat keamanan. Dalam beberapa kasus, orang-orang yang hanya dicurigai tanpa bukti yang jelas juga menjadi korban. Operasi ini dilakukan dengan menangkap target secara diam-diam. Korban seringkali dibawa ke lokasi terpencil untuk dieksekusi. Kemudian jasad mereka ditinggalkan di tempat umum. Beberapa korban ditemukan dengan tangan terikat atau tanda-tanda kekerasan fisik lainnya. Mayat-mayat korban sengaja dibiarkan di tempat umum untuk menimbulkan efek psikologis. Pesan tidak langsung yang ingin disampaikan adalah jangan melawan pemerintah. Hal ini memperkuat citra negara yang tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk menegakkan ketertiban. Operasi Petrus ini memiliki dampak yang signifikan, baik positif maupun negatif terhadap masyarakat Indonesia. Dampak positifnya menurunkan angka kriminalitas. Setelah operasi ini dilaksanakan, angka kriminalitas di beberapa kota dilaporkan menurun. Banyak pelaku kriminal yang menyerahkan diri atau meninggalkan dunia kejahatan karena takut menjadi korban Petrus. Dan operasi ini dianggap berhasil menciptakan rasa aman di masyarakat yang sebelumnya resah akibat maraknya kejahatan. Dampak negatifnya, banyak korban yang dieksekusi tanpa melalui proses hukum yang sah. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran HAM berat, termasuk hak atas kehidupan dan hak atas pengadilan yang adil. Keluarga korban seringkali tidak mendapatkan kejelasan mengenai nasib kerabat mereka. Selain itu, operasi ini menciptakan ketakutan dan rasa tidak percaya terhadap aparat negara. Korban Petrus sering dianggap sebagai kriminal, meskipun tidak semua dari mereka terbukti bersalah. Hal ini meninggalkan stigma yang menyakiti bagi keluarga mereka. Operasi ini menuai banyak kritik baik dari dalam maupun luar negeri. Eksekusi tanpa pengadilan bertentangan dengan prinsip negara hukum yang harusnya berlaku di Indonesia. Operasi ini menunjukkan bagaimana pemerintahan Orde Baru menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang untuk menegakkan ketertiban. Kelompok-kelompok hak asasi manusia internasional mengecam operasi ini sebagai tindakan represif yang melanggar norma-norma internasional.